Nah, next. Monggo silakan. Selanjutnya siapa yang mau sharing? Nah, monggo. Shalom, shalom Shalom. malam. Malam. Ini saya mau mengutip tentang kejadian ini ya. Dari sini kita dapat hikmat bahwa kita manusia itu nggak sabaran. Waktunya Tuhan bukan waktu manusia, waktunya manusia bukan waktu Tuhan. Itu ada ya di firman-Nya, rencanaku bukan rencanamu, begitu sebaliknya. Dari sini kita mau belajar betapa nggak sabarnya Abraham menantikan janji ilahi. Kita harus tahu dulu yang mana anak daging, yang mana anak ilahi. Ismail jelas-jelas itu anak daging, Ishak adalah anak ilahi yang memang dari Tuhan. Daging kembali ke daging, ilahi akan kembali ke Allah. Itu sudah ada garisannya dalam firman-Nya. Seperti Yusuf anak ilahi, maka dia akan kembali lagi ke ilahi. Salomo anak daging akan kembali ke daging. Dan Tuhan itu nggak pernah salah dalam mengkontekskan anak ilahi dengan anak daging. Jadi kita harus tahu dulu si Ismail itu siapa. Kan lahirnya dari Hagar. Hagar kan atas kemauan daging ya. Kalau Sarah itu atas ilahi, turunan sama seperti si Ishak. Ishak itu anak ilahi dan dia menikah dengan Ribka yang adalah ilahi dari Tuhan. Jadi anaknya juga anak ilahi si Yakub. Dan di sini juga kita belajar bahwa Tuhan punya rancangan itu enggak instan. Tuhan punya sesuatu hari itu enggak seketika, enggak sekonyong-konyong. Jadi kita butuh kesabaran. Kita tahu Musa mempersiapkan, Tuhan mempersiapkan Musa itu 40 tahun untuk dia belajar sistem pemerintahan dari Firaun, bapak angkatnya dia, dan 40 tahun jadi penggembala juga. Yusuf juga ditempa sama Tuhan selama 13 tahunan kan di dalam waktu dia dijual jadi budak sampai ketemu Potifar. Yesus juga begitu juga ditempa 30 kurang lebih berapa belas tahun untuk dia akhirnya mengajar dan memiliki murid-murid atau rasul-rasul. Jadi kadangkala kita manusia ini maunya instan gitu. Kita mau instan dan kita ngelihat yang di depan mata kita, sedangkan Tuhan itu melihat jauh sampai di pelosok ujung-ujung hutan pun kelihatan gitu. Kita kan nggak sampai pandangan ke situ. Dan manusia melihat apa yang ada dan mengenai kebenaran. Mengenai fakta. Sedangkan Tuhan tidak bermain dengan fakta. Tuhan mau bermain dengan kebenaran. Tuhan ada dalam zona kebenaran. Manusia berzona di fakta. Faktanya si Sarah begini, udah tua, nggak mungkin lah. Ya, sampai Sarah pun bermain dengan logika. Karena ingat, perlu kita garis bawahi, iblis itu paling menyerang 3 inti dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi keunggulan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, dan membicarakan tentang fakta nyatanya. Nyatanya kamu jadi anak Tuhan begini gitu. Tapi perlu kita garis bawahi, iblis tidak pernah menyatakan bermain dengan zona kebenaran. Karena kebenaran nggak ada di dalam iblis, kebenaran hanya ada di Allah Bapa. Terus mengenai kalau saya simak waktu Tuhan menjanjikan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Apa itu bintang? Kita tahu bintang itu ya Tuhan sendiri, ya Kristus bintang, sang bintang timur. Dan juga bintang ini membicarakan tentang sesuatu yang tinggi di alam atas sana, di atas dari bumi ini, bintang. Kenapa Tuhan menggambarkan bintang dan kenapa dengan pasir di laut? Pasir itu adalah sesuatu esensialnya warnanya putih ya. Tuhan mau kita bersih putih seperti pasir, pelayanan kita bersih, murni, tulus gitu ya. Dan bintang itu Tuhan mau kita tuh tinggi dalam hal ini adalah mengkilap gitu. Bintang kan mengkilap berkilau ya. Tuhan mau kita seperti itu. Tinggi dalam konteks bukan tinggi hati ya. Tinggi dalam konteks adalah puncak. Tuhan mau kita ada di puncak seperti bintang itu kan puncak. Dan itu yang saya garis bawain karena saya ngelihat konteks ini kenapa Tuhan memilih bintang. Bintang kan basically atau warna dasarnya adalah putih yang seperti kita mengkilau. Kenapa pilih pasir? Kok bisa sinkron gitu? Inilah hebatnya Tuhan. Dia bisa mensinkronkan sesuatu yang kadang-kadang kita
sambil lalu aja, ya bintang-bintang. Saya cermati gitu, kenapa Tuhan mengambil gambaran bintang dan pasir gitu. Ternyata konteksnya sama-sama dua jenis ini adalah putih mengkilau gitu. Jadi Tuhan pengen kita bersih, mengkilau, putih, karena basically kita lahir adalah sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, basically-nya kita ini kudus. Itu nggak bisa dipungkiri, kita kudus. Karena iblis tidak menyukai manusia jadi kudus, dia pengen coba manusia, jadi manusia tidak kudus lagi. Dan kita harus kembali lagi ke dalam konteksnya Kristus. Kristus membawa kita kepada kekudusan. Gitu. Jadi juga mengenai tentang Sarai melahirkan juga yang umurnya 86 tahun. Sebentar. Tadi saya baca ada Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Angka 6 adalah angka kasih, jadi Tuhan memberikan kasihnya, dan 8 itu adalah berkat. Jadi berkat dan kasih itu yang saya tangkap tentang angka di dalam firman Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih angka-angka ini nggak sekedar angka-angka toh. Seperti kita punya rumah saya nomor 20. Ya itu 20 aja, tapi pasti ada makna di balik angka itu. 8 itu mengenai berkat, 6 kasih. Jadi Tuhan memberkati dan mengasihi si Abram itu. Terjadilah angka itu dan lahirlah seorang anak, Ismail ya, itu yang waktu di umur 86 tahun. Banyaklah sekali sih ya. Kalau harus saya kupas satu-satu nanti kelamaan. Gitu aja, thank you. Terima kasih Mas Putra. Terima kasih atas sharingnya. Luar biasa ya, bahwa kita dipanggil seperti bintang yang putih, mengkilap bercahaya, dan tentunya menarik perhatian. Karena seperti yang Yesus katakan, ketika orang melihat engkau, mereka memuliakan Bapa di surga. Satu orang lagi. Monggo silakan. Langsung Leo. Itu dari tadi ngomong kebenaran dan kesalahan gitu kan. Dan juga ada sedikit dosa dari Adam dan Hawa. Memang betul ya kata Mas Gento tadi bahwa kita diciptakan pertama kali. Adam dan Hawa itu kan memang kudus. Kan pada awalnya Adam dan Hawa itu adalah manusia yang sempurna, tidak mengenal sakit, hidup abadi, dia tidak bisa membedakan baik dan buruk gitu kan. Dan rasanya itu sangat damai sekali daripada kita sibuk menilai ini baik buruk. Dan tapi suatu ketika setan itu mau mencuri, menggoda melalui rasio. Jadi sejak saat itu Hawa hidup dalam kebohongan, Adam hidup juga dalam kebohongan. Jadi sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, kita itu kan diciptakan sebagai pemimpin gitu, sebagai leader, yaitu kita bisa memutuskan, membuat keputusan dari setiap hal yang kita lalui. Kita memiliki kuasa untuk membuat keputusan atas hidup kita sendiri. Jadi jangan sampai kuasa yang diberikan Allah itu diberikan kepada orang lain. Allah sendiri menghendaki bahwa kita tahu diri, setia, taat, dan mengenal Allah. Adam dan Hawa berdosa karena dia tidak mengenal Allah, dan yang kedua dia sombong. Dia nggak kenal Allah, sombong lagi. Makanya akan Adam dan Hawa hidup dalam kebohongan. Nah, sekarang kebohongan itu seperti apa sebenarnya? Dalam pencarian kebenaran atau hidup dalam kebenaran, itu tidak lain daripada mencari Allah sendiri. Kebenaran itu adalah hal yang konstruktif. Kebenaran itu membebaskan. Itu di Yohanes 8 ayat 32. Silakan Ibu Bapak, teman-teman cek. Kebenaran itu membebaskan, ia memberi kepastian, harapan, dan juga damai sukacita. Lain daripada itu, yang destruktif itu kita hidup dalam kebohongan gitu ya. Jadi dalam hal ini bukan lagi kita mau mendefinisikan kebenaran sebagai hal yang apa? Mungkin kalau filsuf-filsuf yang rumit sekali itu, kebenaran itu realitas yang kita lihat, kebenaran itu tergantung siapa yang mengatakannya. Kebenaran itu bayang-bayang seperti gua Plato. Wah, rumit sekali, nggak suka saya juga.
Tapi di Katolik ini, di agama paling tidak dari segi teologi itu menawarkan bahwa kebenaran itu adalah dia yang membebaskan, memberi kepastian, harapan, dan juga damai sukacita. Berikutnya adalah antara Ismail, Ishak dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu bahasan yang menarik ya, artinya antara Katolik, antara dialog umat beragama, saya dengan teman saya yang Islam, atau setidaknya dalam dialog ataupun forum yang resmi. Ayat ini tuh menjadi titik balik. Kenapa seandainya kita memang anak Abraham, kenapa bisa sangat berbeda? Kamu dari Ishak, saya dari Ismail, gitu kan? Nah, barangkali sudah dijelaskan bahwa Ismail itu adalah buah dari daging dan satunya adalah buah dari roh, gitu. Tapi kemudian ditelusuri terus ke bawah, kita ujungnya adalah Tuhan Yesus dan mereka adalah Nabi Muhammad. Nah, dalam hal ini kita tidak lagi mendiskusikan nabi terakhir dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi ajarannya sendiri, apa sih ajarannya? Mas Leo, kalau kamu di Katolik, ada nggak baca kitab suci itu bisa menambah pahala, gitu katanya. Kalau di Islam kan ada kan, baca Al-Quran itu menambah pahala, transaksional. Saya juga nggak tahu tuh, emang gimana? Kalau saya baca, ini saya dapat sharing dari temen ya, bahwa Nabi Muhammad itu dia adalah seorang pedagang, gitu kan, pedagang di mana, pedagang kaya, gitu kan. Maka dalam hubungannya dengan Allah pun dia transaksional. Saya membaca Al-Quran, tapi saya dapat pahala, gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan seperti itulah sebenarnya Islam. Dan sedangkan kita diajarkan cinta kasih dan sebagainya, karena latar belakangnya Tuhan Yesus demikian. Atau setidaknya kita bisa mempunyai persepsi bahwa Tuhan sudah menjadikan Yesus itu sebagai lengkap dengan latar belakangnya dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah ajaran Katolik yang berpusat pada cinta kasih. Nah, kemudian ditanya, kita ada menjadi Islam yang kafah, kafah yopom. Nah, kalau Mas Leo di Katolik ada nggak menjadi Katolik yang total, gitu kan? Kalau menurut kamu Islam yang kafah itu gimana? Oh iya, yang menjalankan syariat Islam dan menjalankan syariat Islam dan bagi pemeluk-pemeluknya dan lain sebagainya itu. Termasuk baca Al-Quran, termasuk bersedekah, termasuk dan lain sebagainya. Nah, di kita, juga ada namanya 4 pilar atau 4 roda kehidupan ya, atau 4 perisai iman, aku juga lupa. Ternyata itu berdoa, pelayanan, komunitas, baca kitab suci. Nah, itu menjadi Katolik yang kafah itu kita juga ada ternyata. Oh iya. Nah, tapi diskusi seperti itulah yang membuka wawasan kita bahwa jangan-jangan rasio kita ini digoda oleh iblis, bahwa agama sebenarnya itu lebih hijau daripada agama kita, tanpa kita menyadari atau mempelajari lebih lanjut mengenai agama ini sendiri, agama kita sendiri, gitu. Nah, untuk yang terakhir, selanjutnya kemudian setelah melakukan diskusi dan dialog antara agama seperti ini, apa yang bisa kita lanjutkan kemudian untuk bangsa dan untuk negara? Saya selalu menutupnya dengan itu ya, karena memang bidang saya di sana, di bidang politik juga ada ketertarikan. Sejauh ini tidak ada penghalang, sejauh yang saya pelajari, saya sharingkan dengan teman lintas agama, sebenarnya tidak ada penghalang apapun, maksudnya secara ajaran bahwa mereka bekerja sama dengan kita ataupun kita bekerja sama dengan mereka, itu sama sekali nggak ada halangan. Tapi yang menjadi soal adalah bagaimana konsep-konsep di mereka, terorisme dan lain sebagainya muncul, itu lagi-lagi karena rasio. Dibilang bahwa yang namanya jihad itu baik, tapi entah kenapa jihad itu diasosiasikan dengan kematian. Nah, ternyata itu salah, gitu kan. Ternyata salah ya. Kata teman saya tadi, ternyata itu salah, bahwa jihad itu kita mengorbankan diri untuk orang lain, gitu loh. Bahkan termasuk memberi sedekah pun, memberi dari segala kekurangannya seperti janda miskin, itu jihad, gitu loh. Nah, maka dari situ juga, itu juga ada di tempatku, memberi dari segala kekurangan dari janda miskin.
Makanya saya semakin yakin bahwa agama itu bukan menjadi soal, agama itu adalah sarana bagaimana kita menyembah Allah. Tapi sebagaimana kita warga negara yang taat, hendaklah kita menjadi Islam yang kafah, Katolik yang kafah dengan cara itu tadi. Saya kira demikian. Selamat malam. Thank you. Terima kasih, Le. Semoga demikian. Benar ya. Emang di sebenarnya problem itu masalahnya tuh di kontekstualisasinya sebenarnya. Jadi apapun itu iman, kalau menurut saya ya secara pribadi, iman entah itu Kristen, Islam, Katolik atau apapun itu, yang jadi problem itu seringkali di masalah kontekstualisasi. Gitu. Misal ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Lama dan kita lihat di sini, wah ternyata di kitab Bilangan banyak peperangan ya, kitab Raja-Raja, kitab Tawarik banyak peperangan ya, wah artinya kita boleh berperang dong seperti Daud berperang, boleh berperang dong seperti Yosua berperang, seperti Musa berperang. Itu beda konteks. Jadi itu harus dikontekstualisasi ke zaman sekarang. Nah itu memang yang jadi problem di sana. Ketika tadi Leo juga membahas tentang jihad, nah itu benar juga kontekstualisasinya gimana kok ke zaman sekarang. Dan kalau di saat ini memang ada ulama yang mengatakan bahwa seperti kita, misal contoh kasus Palestina sekarang. Oh kita memberikan sedekah kita kepada Palestina itu adalah salah satu bentuk jihad. Nah itu ada ulama yang mengatakan demikian. Itu kan bentuk kontekstualisasi. Bentuk kontekstualisasi dari zaman itu ditarik ke konteks zaman sekarang. Jadi bukan zaman itu diterapkan zaman sekarang, enggak, tapi zaman itu ditarik ke konteks zaman sekarang. Makanya yang sering saya lakukan ketika saya membedah kitab suci dan men-sharingkan opini saya mengenai kitab suci adalah itu. Jadi saya mengkontekstualisasi konteks di zaman itu apa, saya tarik ke zaman sekarang. Jadi bukan konteks zaman itu ditaruh ke zaman sekarang gitu, enggak. Tapi namanya itu kontekstualisasi, dan itu yang gereja lakukan sampai saat ini. Nah nanti tentang membahas tentang agama Islam nanti akan ini di paparan saya juga akan saya bahas tentang agama Islam. Terima kasih Leo. Nah, mungkin ada satu orang lagi yang mau sharing. Boleh silakan. Yesus, monggo. Ya menarik sih. Ya mengenai ini. Sebenarnya poin-poinnya sudah pada dibahas semua ya sama yang sebelumnya, tapi ya saya sendiri lagi bertanya-tanya sih, kalau misalkan seandainya Abraham langsung nurut gitu ya, kira-kira apakah langsung proses manusia, proses Alkitab itu akan lebih sedikit atau malah nanti gimana gitu maksudnya, kalau misalkan seandainya Abraham tidak menghampiri Hagar misalkan, dan maksudnya muncul anaknya itu Ismail dan seterusnya, apakah kira-kira istilahnya apakah jalan karya Tuhan itu akan lebih mulus atau tidak gitu, atau justru mungkin ternyata lancar di sini tapi muncul masalah di sesuatu yang lain gitu. Ini lagi bertanya-tanya aja soal itu sih. Tapi mungkin kalau saya boleh menjawab sendiri juga, mungkin sepertinya akan langsung lebih mulus ya harusnya sih, karena kan manusianya ternyata nurut gitu, bukan membangkang ya. Sama aja kan kalau seperti bangsa Israel ya dulu setelah dia keluarin Mesir ternyata pada badek-badek semua, pada nakal-nakal semua, akhirnya ya diputar-putar lah itu 40 tahun. Ya itu ngomong simpelnya gitu ya. Lalu mengenai tentang Islam dan itu sendiri, sebenarnya memang konsepnya memang banyak banget yang berbeda ya sebenarnya. Kayak maksudnya kalau di kita kan ada dosa asal. Ya kan? Dan dosa asal itulah yang ditebus oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan makanya itulah yang maksudnya cinta kasih dan semacamnya gitu, dan Allah yang tidak bersifat transaksional, dan tapi di Islam tidak ada yang kayak gitu. Sehingga saya tidak ada konsep dosa asalnya, makanya
kenapa pemahamannya beda. Lalu juga kejadian yang tentang Abraham, Sarai dan Hagar ini. Lalu juga pada pengembangannya juga di abad pertengahan sendiri kan Kristen banyak Kristianitas banyak dipengaruhi oleh Platonisme dan Neoplatonisme ya. Meskipun tetap ada ya sedikit Aristoteliannya juga dari Thomas Aquinas, tapi Islam sendiri rata-rata banyak pengaruhi oleh Aristoteles, dan karena Plato dan Aristoteles sendiri merupakan dua filsuf yang sangat berbeda. Dengan Plato yang dengan dia dunia ide dan dunia materialnya, sesuatu yang ideal dan sesuatu yang nyata, sementara Aristoteles yang berbeda gitu. Akibatnya dari tokoh-tokoh yang di abad pertengahan ini ya akhirnya perkembangannya semakin kesini ya semakin beda jadinya untuk agama Kristen dan agama Islam. Itu sih, gitu aja dari saya. Sekadar ingin membagikan ini aja, pemikiran saja dan pusing-pusing juga. Semoga demikian, Jos ya. Nah, ini memang menarik. Tadi Jos sudah singgung ya bahwa kekristenan banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Plato gitu ya. Nah, kalau Islam itu nanti itu saya akan bahas itu banyak dipengaruhi ya benar sih pemikiran Aristoteles, tapi yang dibawa oleh sekte Arianisme gitu. Jadi Arianisme nanti yang banyak mempengaruhi Islam. Makanya kenapa dalam Islam jelas bahwa Isa Al-Masih itu hanya manusia dan bukan Tuhan. Nah, Kristen Arianisme juga menganut hal yang sama. Yesus itu hanya ciptaan dan bukan. Dan Yesus itu di bawah Bapa. Nah, itu Kristen Arianisme, itu bid'ah, itu heresi. Ya, Kristen heresi. Jadi itu ajarannya dulu pernah ditentang itu waktu melakukan konsili di Konstantinopel, itu pernah ditentang ajaran tentang Arianisme ini. Nah, itu yang ternyata lebih banyak mempengaruhi. Jadi ketika di Al-Quran ditulis Nasrani gitu ya, Nasrani, itu memang mengacu ke Kristen, tapi bukan mengacu ke Kristen yang benar, tapi Kristen Arianisme. Nah, itu Leo udah masuk. Arianisme dari Pastor Arius, abad ketiga, ya itu. Nah, itu kalau yang ngerti sejarah kekristenan pasti langsung mudeng. Gitu ya. Nah, next. Nah, oke. Nah, kita udah jam 8.12. Nanti bagi teman-teman yang mau sharing, semoga setelah saya paparkan poin-poin nanti masih ada waktu untuk kita bisa sharing. Ya. Nah, saya mau sedikit review tentang yang pertama tadi saya sampaikan. Tadi sebelum sharing saya sudah sampaikan dulu tentang Ismail. Jadi kesimpulannya adalah cukup sesuai jika Ismail dihubungkan sebagai nenek moyang Muhammad. Karena ini klaim dari pakar Islam sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Ya kan? Nah, tapi kurang sesuai jika keledai liar itu dihubungkan dengan negara saat ini. Apalagi dengan agama Islam saat ini, itu sudah tidak sesuai. Berbeda konteks. Kan tadi saya katakan keledai liar itu artinya apa? Suku pengembara. Jadi maksud dari keledai liar adalah suku pengembara. Ya kan seperti keledai liar yang dia mau tinggal dimanapun, terserah dia nggak menetap di satu tempat, nggak menetap di satu tuan, gitu ya, tapi mengembara. Gitu. Jadi memang, dan itu terbukti. Ya kan bangsa Arab sampai tahun 500-an sebelum adanya Islam itu memang suku-suku pengembara. Nah, setelah munculnya Islam dengan Muhammad memimpinnya dengan kekuasaan kekaisaran, kesultanan khalifah, nah, itu mulai terjadi penyatuan di bangsa Arab. Jadi udah bukan bersuku-suku pengembara lagi, tapi sudah jadi satu kerajaan, yaitu kerajaan khalifah. Begitu.